Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Enki Talk Show. Nah, seperti biasanya kita mengundang para guru-guru, para wali murid, dan para murid bahkan untuk bercerita, memberikan inspirasi kepada kita semua para penonton Enki TV yang setia. Selamat datang Umi Evi. Selamat datang Pak Ahmad. Siapa nama lengkap Umi Evi? Eli Evianti. Eli Evianti. Oke, selamat datang kepada Umi Evi yang telah berhadir di studio kita. Umi Evi, bisa enggak sedikit diceritakan tentang bagaimana Umi Evi ini bisa menjadi seorang guru di PAUD Ikan Nurul Quran? Ya Pak, pada tahun 2016 kan? 2016, oke. Saya pernah mencari pekerjaan di SD ya, pertamanya melamar pekerjaan di SD. Di SD Nurul Quran juga? Enggak, di SD lain. Oh, di SD lain. Ada beberapa SD juga di belakang Stadion Loraya. Kemudian ada di daerah sendiri juga di Pekanbaru kan. Di situ juga ada. Tetapi tidak ada yang menerima. Soalnya belum rezeki belum rezeki. Karena di waktu itu penuh katanya. Penuh lowongannya penuh kan. Kemudian pas setelah beberapa hari kemudian ada tante saya, beliau juga datang ke PAUD. Beliau punya kawan di sini. Itu ke PAUD mana tuh? Ke PAUD Nurul Quran, PAUD kita. Kemudian dia bilang lah bahwa di sini butuh guru. Jadi saya datangi ke sini, saya lihat di pamflet di depan, saya tulis lamaran kerjanya. Kemudian pas itu waktu itu kepala sekolahnya Umi Khairiah. Umi Khairiah saat itu ya. Saat itu. Kemudian saya antar lamaran juga Umi Khairiah mengetes saya, tes ngaji, wawancara kan. Kemudian Umi bilang boleh masuk dulu untuk ini tes awal aja dulu kan. Ada guru juga yang melahirkan jadi pengganti setelahnya. Oh, awalnya jadi guru pengganti dulu. Ya. Oke. Kemudian setelah jadi guru pengganti, saya berhenti dan saya tidak mengajar lagi. Tidak mengajar. Kemudian nomor HP saya pun tidak bisa terpakai lagi. Jadi orang di sini rupanya membutuhkan guru. Hilang kontak artinya saat itu. Waktu itu. Kemudian jadi Umi Ria bilang siapa yang perlu diajak lagi menjadi guru di sini kan. Jadi udah banyak lah orang lain yang masuk ke sini. Akhirnya tiba-tiba saya juga datang ke sini lagi. Saya datang, dibilanglah sama Umi Muli, mana hilangnya nomor HP-nya? Kenapa udah hilang kontak kan? Habis itu dibilang di sini lagi butuh guru, mau nggak hadir ke sini lagi? Boleh, saya bilang. Akhirnya saya hadir lagi. Alhamdulillah diterima. Sampai hari ini. Berarti itu dari tahun 2016. Sudah lama artinya. Itu berarti sekitar 8 tahun berarti ya Umi? Udah. Oke, berarti Umi setelah mengabdi di PAUD Ikan Nurul Quran selama 8 tahun. Bagaimana perasaannya setelah mengajar selama 8 tahun tersebut? Selama 8 tahun tersebut ya, perasaan hati pertama ya senang, gembira ya kita diterima di sekolah. Ya wow ya, terkenal. Ya, lumayan lah, bagus lah itu kan. Terkenal itu kan. Jadi mungkin satu hal juga untuk saya memperbaiki diri saya sendiri dengan orang-orang yang berpengalaman dalam ilmu agama lebih banyaknya, gitu kan. Betul. Jadi saya lebih bisa untuk mengikuti jejak mereka lah istilahnya kan. Jadi udah saya ikutin langkah demi langkah. Memang kalau bilang di sini di PAUD banyak ya tantangannya ya Pak ya. Tentunya banyak kan. Tidak ada sekolah unggul yang tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan semua. Itu semua kembali pada diri kita sendiri kan. Kita mau belajar, habis itu menerima kritikan dari saran yang dari orang lain untuk memperbaiki untuk kedepannya. Apakah dalam pembelajaran, sikap kita sehari-hari, itu yang saya lakukan. Itu sebetulnya hampir sama seperti saya Umi. Saya dulu sebelum ke Nurul Quran, saya kaplak-kaplak nih becut. Setelah saya sampai ke lingkungan ini, banyak perubahan yang saya alami. Lebih tahu lah minimal. Hampir sama kita Umi. Nah, kemudian Umi saya mendengarkan kabar, saya dapat kabar bahwasanya Umi Evi ini juga seorang penulis. Umi juga dan telah melahirkan satu buah buku ya Umi. Bisa nggak diceritakan bagaimana Anda ini sepertinya multi talent juga ini sepertinya sudah ngajar bisa juga sebagai penulis. Bisa diceritakan Umi? Kemarin tuh Pak kan seperti ini, saya udah tulis naskah nih kan. Jadi naskahnya kayaknya nggak bisa lah saya terbitkan karena kita nggak punya penerbit. Tulisan sudah ada, nggak ada penerbitnya. Kemudian mungkin pun penulisan itu
tidak seperti yang orang lain buat. Itu adalah bahasa kita sendiri. Bahasa kita, Mungkin ada yang salah dan ada yang kurang, banyak kekurangannya. Tetapi waktu pas saya berjumpa dengan Ibu Ina Literasi, saya kasih nampak naskah saya. Ibu Ina itu siapa? Ibu Ina itu pernah beliau Seorang penulis juga? penulis dari komunitas Kayang. Oke. Kemudian saya kasih nampak naskah saya sama beliau. Beliau mengatakan, ini bisa nih Bu, katanya. Ibu mau saya terbitkan? Boleh. Nah, tapi satu Nusantara ya, bilangnya itu kan. Indonesia berarti. Iya. Kan kaget juga kan. Emang bisa Bu? Bisa katanya. Nggak apa-apa, bilangnya. Nanti saya urus katanya kan. Tetapi kan Bu, kita penulisnya nggak rame nih, katanya. Ibu harus beli buku 2, katanya. Nggak apa-apa. Itu ada pengalaman pertama kan. Buku nasional Bu. Iya. Akhirnya saya kasih, beliau juga kasih sama yang membuat naskah buku tersebut, yang mencetaknya. Mereka tidak tidak langsung menerima itu kan. Karena kenapa? Banyak hal yang salah. Jadi mereka ingin kita itu juga bisa ada pengalaman sendiri nih untuk membuat naskah itu lebih bagus gitu kan. Memperbaiki. Jadi mereka kirim kembali ke saya. Dalam artian di sampingnya ada sesuatu catatan bahwasannya ini salah. Jadi saya perbaiki. Oh, kayak kita skripsi bimbingan. Ada ini salah, tolong diubah gitu nanti. Jadi saya perbaiki menurut yang beliau suruh. Jadi saya perbaiki, setelah 2 hari saya perbaiki, langsung siap. Kemudian selang 2 bulan kemudian Bu Ina telepon saya, Bu, ini bukunya udah jadi katanya. Alhamdulillah. Berarti Ibu salah satu penulis nasional lah sekarang ya? Sadap, luar biasa. Ya. Nah, kemudian Umi Evi ini juga terkenal sebagai Umi guru yang PAUD. Karena ketika saya tanya ke kepala sekolah, saya tanya, tolong berikan 2 orang yang giat, yang ikhlas dan sebagainya. Umi Evi salah satu orang yang muncul ketika saya tanya. Dan Umi Evi juga, alhamdulillahnya Umi Evi telah lewat sebagai guru penggerak, betul? Iya. Alhamdulillah ya Umi. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Nah, boleh diceritakan bagaimana sih perjuangan Umi itu bisa lulus sebagai guru penggerak? Nah, orang dalam atau hana akiban maksud caranya? Kalau orang dalam kita bilang manalah ada. Kita pun orang luar artinya dari jujur kan? Sini kan, jujur 100% ya. Saya pun juga nggak menyangka saya bisa lewat dari. Tapi ini motivasi yang pertama ya dari guru kita juga di sini dari Nur Quran, yaitu Umi Darneli ya. Nah, saya mempunyai apresiasi juga terhadap beliau ya. Umi Darneli juga guru penggerak. Iya, waktu itu beliau menjadi guru penggerak lagi pendidikan. Jadi beliau mengajak saya untuk ikut guru penggerak. Di situ saya mengatakan pada beliau, saya kayaknya tidak mampu lah Umi Nelly, saya bilang kan. Merendah sekali Anda. Oh iya, saya tetap merendah lah. Karena kita tahu sadar diri kan. Kalau kita itu gimana ya, nggak mampu lah dalam hal tersebut. Tapi akhirnya kan. mampu. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian bilang Umi Nelly, bisa tanyakan, coba aja dulu. Akhirnya saya mencoba tahap yang pertama, lewat ternyata kan. Kemudian tahap kedua rupanya juga lewat. Habis itu alhamdulillah lewat, dan saya terpikir juga apakah saya mampu untuk mengikuti tahap-tahap berikutnya. Oh, dia banyak tahap. Banyak tahapnya. 2 tahap sudah lewat tadi. Lewat. Tahap selanjutnya itu pendidikannya. Dalam pendidikan tersebut kita mempunyai waktu 6 bulan. 6 bulan untuk belajarnya. Untuk belajar. Oke, terus? Kemudian saya kendala nih Pak. Saya tidak bisa IT ya. Saya jujur waktu itu saya tidak bisa IT sama sekali. Gaptek lah dah kena. Alihnya gimana pakai jeroh kenan? Itulah. Saya berusaha sendiri. Saya berusaha, saya bertanya sama kawan, saya memberikan masukan pada diri saya dari kawan. Ini bagaimana saya bertanya sama kawan. Kemudian saya juga yang tidak saya pahami, saya akan mencarinya di YouTube. Saya belajar dari YouTube, dari TikTok, saya belajar dari situ. Mungkin orang membuat tabel mungkin 1 menit dah siap. Tapi saya berjam-jam membuatnya. Karena saya harus lihat dulu tuh. Tutorialnya bagaimana nih. Jangan salah-salah kan. Betul. Itu saya lakukan. Perjuangan ya Pak ya untuk guru penggerak ini luar biasa bagi diri saya. Hal ini saya bersyukur sekali. Sekian banyaknya guru PAUD di Aceh ini yang lewat cuma saya 1. PAUD cuma Ibu yang lewat? Iya. Wah, amazing. Pak Firman harus tepuk tangan nih soal ini. Dari guru PAUD, seluruh guru PAUD, hanya Umi Evi yang lewat. Iya, di angkatan 10 cuma saya 1 yang lewat. Itu artinya
sesuai seperti peribahasa, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. hasil ya. Nah, saya juga dengar itu dari beberapa umi guru bahwasanya Anda memang giat mau belajar, mau mencari tahu. Ladu urang kan malai menyontai bangai. Iya. Nah, saya dengar orang tidak menemukan itu ada di Anda. Luar biasa itu. Nah, sedikit terakhir nih Umi mungkin. Karena Umi juga sudah sebagai guru penggerak, sudah memiliki ilmu mungkin dibandingkan sama guru-guru lain di luar sana. Ada nggak tips and trick atau saran dari Umi bagi seorang guru bagaimana dia menghadapi seorang anak PAUD dalam pembelajaran? Ya, kalau menurut saya Kak, tidak mesti di guru penggerak saja ya Pak ya. Dimanapun kita bisa mendapatkan ilmu. Karena sistem dari diri saya sendiri, saya ibaratkan menjadi sebuah gelas yang kosong. Biarlah ilmu itu mengisi setiap gelas, isi gelas itu. Tanpa harus penuh. Kalau gelas itu udah penuh pasti kalau tumpah. Kalau diisi tumpah ya. Saya nggak ibaratkan gelas itu kosong. Saya tetap menimba ilmu dimanapun berada. Seperti itu juga untuk teman-teman yang lainnya. Tidak mesti di guru penggerak, tetapi banyak tempat yang sekarang kita menimba ilmu. Baik itu secara online, sekarang banyak diklat online kan, bisa kita menimba ilmu. Kemudian itu bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari bersama anak-anak. Apalagi kan guru TK ya Pak ya. Di sini kan kita susah menghadapinya. Apalagi nanti ada anak yang tantrum, kemudian anak yang mungkin tidak mau berbicara. Itu sesuatu hal yang harus bisa kita atasi. Bagaimana itu caranya Umi? Versi Umi? Caranya kalau saya kan kalau anak-anak yang tantrum, saya nilai dulu. Oh dia ini tantrum, saya itu kan. Jadi saya memberikan pendekatan terhadap mereka. Kalau memberikan pendekatan, kemudian saya ajak beliau berbicara, ajak ngobrol. Kadang-kadang saya bisa merubah suara saya sendiri supaya mereka bisa semangat kan, bisa ketawa. Dengan adanya senyum sedikit dari wajah mereka itu udah ada perubahan dari mereka. Seperti itu bagi saya. Kemudian, artinya melihat dulu bagaimana si anak, apakah dia tantrum, apakah dia seperti ini, tipe seperti itu berarti Umi ya. Kalau bagi anak yang juga belum bisa kan, saya juga melakukan pendekatan, kemudian saya juga merangkul mereka, mengajari mereka, saya juga tidak melepaskan mereka begitu saja. Karena ini adalah seperti yang kita ketahui, PAUD ini adalah pondasi dasar ya. Dasar sekali memang. Dasar sekali untuk anak berkembang sampai nantinya. Ibaratnya kalau dari kecil pun dia tidak mendapatkan pendidikan yang bagus, tidak dididik sesuai karakter yang bagus, maka seterusnya biasanya anjlok gitu. Itu harapan saya kepada guru-guru yang lain, tetaplah semangat, kemudian ikhlas ya, terutama kita harus ikhlas. Kemudian kita harus bisa nih keluar dari zona nyamannya kita. Betul. Tetapi nyaman untuk anak-anak. Nah, kita tidak nyaman tetapi nyaman bagi anak. Nyaman bagi si anak. Nyaman bagi anak. Itulah yang prinsip saya seperti itu sekarang. Saya berharap untuk teman-teman yang lain juga seperti itu. Bisa belajar dimanapun, tidak mesti di guru penggerak, dimanapun kita bisa belajar, kita tetap mengimplementasikannya pada anak-anak didik kita tetap di sekolah. Supaya Nurul Quran ini tetap berjaya dan tetap menjadi sekolah yang favorit. Yang amin. Utama. Ya Rabbal Alamin. Luar biasa sharing kita hari ini bersama Umi Evi. Terima kasih Umi Evi telah hadir. Karena kalau kita bahas sepertinya kita harus buat sesi khusus nanti Umi Evi tentang guru penggerak ya. Terima kasih Umi Evi telah hadir di studio kita. Semoga sehat selalu dan terus semangat. Oke. Sekian dalam episode ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.